Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini adalah bulan Rajab, di mana kita setiap bulan Rajab ini umat muslim banyak memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada kesempatan ini akan diuraikan secara singkat sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah dan hikmah daripada Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam, sepertiga malam, yaitu hambanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jasmani dan rohaninya, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah Allah berkati sekelilingnya dengan diturunkannya para nabi dan rasul dan diberkatinya tanah tersebut. Ini sebahagian untuk menunjukkan sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah daripada Isra dan Mi'raj ini diantaranya, yang pertama, Allah ingin menunjukkan sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Maka hikmah ini kita menguatkan rukun iman yang 6. Di antaranya kita harus meyakini keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akidah yang sangat kuat bahwa Allah Maha berkehendak, Allah Maha berkuasa, yaitu Allah berkuasa dan menghendaki Nabi Muhammad SAW melewati 3 alam dimensi, alam manusia, kemudian alam malaikat dan alam ilahi, di mana Nabi Muhammad SAW pada suatu malam itu diisrokan, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naik kendaraan buruk, dan Mi'raj naik dari Masjidil Aqsa langsung ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan ke Sidratul Muntaha dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus meyakininya. Dan secara logika, misalkan kita manusia biasa yang ingin jalan ke Mekah dengan menaiki jalan kaki atau naik sepeda, tidak mungkin bisa nyampe ke Mekah dalam waktu 10 tahun. Tidak mungkin. Karena ketika kita berjalan, kemudian kita bertemu dengan lautan, tentunya kita tidak akan bisa menyeberangi lautan tanpa dengan menaiki kendaraan. Maka dari itu, dengan logika yang sangat sederhana, kita ke Mekah dengan naik pesawat Boeing itu hanya 10 jam. Ini manusia sudah bisa menciptakan pesawat, bisa 10 jam ke Mekah dari Jakarta. Nah, ini Allah, penguasa langit dan bumi, memperjalankan kekasihnya, hambanya, yaitu Nabi Muhammad, itu hanya kurang lebih sepertiga malam. Pada malaman 27 Rajab. Ba'da Isya sebelum subuh sudah nyampe lagi. Dan kita harus meyakininya. Ini kebesaran Allah. Yang kedua, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini menggambarkan hikmah yang kedua. Bahwa kita sebagai seorang muslim hendaklah bisa memakmurkan masjid dari masjid ke masjid. Kita harus bisa memakmurkan masjid, berdakwah, syiar Islam. Jadikan masjid ini sebagai pusat kegiatan umat Islam yang bisa menyatukan umat Islam dari berbagai macam mazhab.
dari berbagai macam golongan, dari berbagai macam status sosial. Ketika hadir di masjid, semuanya rukun, aman, nyaman, damai, dan harmonis. Nah, ini gambaran hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, di samping perjalanan Nabi dijemput oleh malaikat Jibril dan Mikail naik kendaraan Buraq, dan diperlihatkan di perjalanan itu gambaran-gambaran umat Nabi Muhammad SAW ke depannya. Yang pertama, Nabi melihat orang yang mengambil kayu, mengambil batu, dipukul-pukul kepada badannya sampai berdarah, sampai meninggal. Nabi bertanya, siapakah itu Jibril? Kata Jibril, itu gambaran umatmu Muhammad yang ketika hidup di dunia tidak mau sholat yang 5 waktu. Jadi kita harus mendirikan sholat. Yang kedua, Nabi diperlihatkan juga melihat seseorang yang mencakar-cakar mukanya, kemudian ada juga yang menggunting lidahnya. Nabi bertanya, gambaran siapa? Yaitu malaikat Jibril. Jibril menjawab, itu gambaran umatmu yang ketika hidup di dunia sering gibah, sering mencaci orang, sering fitnah, sering gosip, maka dia sama dengan mencakar mukanya sendiri, sama dengan dia memakan bangkai saudaranya sendiri. Maka kita hikmahnya, kita sesama muslim harus rukun, aman, nyaman, dan damai. Pada hakikatnya seorang muslim itu adalah saudara. Innamal mu'minuna ihwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang muslim itu dimanapun berada, apapun status sosialnya, apapun organisasinya, maka itu ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, meyakini Allah sebagai Tuhannya, meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, itu adalah saudara kita. Maka dengan saudara kita harus saling kenal mengenal, saling tolong menolong, saling menasehati, saling membantu tahun. Insya Allah hidup ini rukun. Ini hikmah ketiga dari Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Di samping tadi yang kedua itu memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang keempatnya, ketika Nabi berjumpa dengan Allah di Lauhil Mahfud, itu dulu perintah sholat itu 50 waktu. Nggak kebayang sholat 50 waktu. Sementara kita hanya punya kesempatan 24 jam. Berarti kurang lebih sekitar kurang lebih setengah jam kita harus sholat. Maka kata para nabi, nggak akan kuat umat Muhammad. Karena kegiatan-kegiatan di akhir dunia, banyak kegiatan yang sangat aktivitas kita ini padat. Sehingga dengan musyawarah dengan para rasul dan nabi, sehingga Allah memberikan keringanan, sholat yang 50 waktu jatuhnya menjadi 5 waktu sehari semalam, 17 rakaat yang wajibnya. Sholat itu adalah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholat sebagai tiang agama. As-sholatu imaduddin. Jadi kalau kita meyakini agama Islam, hendaklah kita memelihara sholat. Ketika sholat mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Maha Agung. Berarti kita ini tidak ada kebesaran apa-apa. Di hadapan Allah ini kecil kita. Sehingga hikmahnya kita tidak akan sombong, tidak akan ujub, tidak akan ria. Karena Allah lah Maha segala-galanya. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir salat itu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kita sebagai seorang muslim ketika sudah menyembah Allah, hablum minallah,
kita juga harus hablum minan nas, berbuat baik dengan sesama manusia, saling mendoakan. Ada yang di depan, yang di samping kanan, yang di belakang, samping kiri. Semuanya kita saling mendoakan. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat. Nah, itu artinya doa. Ya, jadi kita sebagai seorang muslim saling mendoakan, saling membantu, saling membahagiakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dimensi yang tadi adalah dimensi manusia, dimensi malaikat, dimensi ketuhanan, itu Nabi bisa mengalaminya. Nah, kita sebagai manusia biasa ada 3 dimensi juga, yaitu kita harus ingat masa lalu. Yang kedua, kita harus mengingat masa yang sekarang, yang sedang kita lakukan. Dan yang ketiga juga kita harus mengingat masa yang akan datang. Nah, hikmahnya kita, masa lalu kita bagaimana? Masa lalu jadikan sebagai pengalaman hidup yang sangat berharga. Pelajaran. Masa yang sekarang jadikan tumpuan bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Karena kita sudah belajar dari masa yang lalu. Dan masa yang akan datang adalah cita-cita kita, harapan kita. Mudah-mudahan masa yang akan datang kita sebagai hamba Allah, dengan demikian kita mengambil pelajaran daripada sholat ini, insya Allah masa depan kita akan lebih cerah, lebih gemilang, lebih bahagia. Karena orang yang suka melaksanakan sholat, hidupnya akan bahagia di dunia dan akhirat. Dan gapailah akhirat ini sebagai masa akhir kita yang penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan. Mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mari akhiri dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalalika wa azimi sultanik. Allahumma iftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabal sihati wa abwabal salama wa abwabal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa zilnal jannata mal abrar ya ajid ya ghafar ya rabbal alamin bi barakatin al-Qur'an al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.